Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah kena azab. Gus Samsudin disebut dukun, padahal dirinya pernah lakukan ini. Baru-baru ini, pendukung Gus Samsudin dihebohkan dengan dugaan penghinaan kepada Gus Samsudin, pimpinan Pondok Nuswantoro. Pasalnya, Gus Miftah dijadikan lelucon Gus Samsudin di depan sebagai dukun cinta. Namun Gus Miftah perlu ingat, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Saya mau ingatkan inilah beberapa pernyataan kontroversi dari Gus Miftah. Yang pertama, bagi-bagi uang di Pamekasan terkait Pilpres 2024. 2. Sebut PKS Wahabi. 3. Ceramah di klub malam. 4. Orasi di gereja. Tak baik memang mengungkit kesalahan orang, namun ada cara yang baik jika ingin menasihati seseorang. Ya, ini dulu Mas Ahmed ya. Bailo sudah tadi dengar. Ya. Ada beberapa poin kalau Gus Samsudin mengatakan dia dukun, seolah-olah merasakan dirinya itu suci. Ya Mbak ya. Poinnya itu dulu garis bawahi, merasa dirinya nggak terlepas dari namanya kesalahan. Betul. Nah makanya tadi Mas Ahmed memberikan berapa poin, 4 poin ya. Satu, ya, dia diisukan bagi-bagi uang pada saat Pilpres, dan itu tersebar di media, dan itu ada recordnya. Nah itu apakah dibenarkan, Bah? Sekarang yang bagi-bagi hadiah ini siapa? Bagi-bagi uang, Bah. Ya sekarang maksudnya siapa ini orangnya? Gus Miftah. Gus Miftah. Terkait Pilpres. Ya. Begini ya. Kalau dari pandangan saya, ya itu kalau kita sudah membagi-bagi gitu kan, kita kalau dari KPU tentu itu melanggar, Mbak. Ya kan arti kata begini ya. Kalau kita sudah diberi uang begitu ya, yang arti kata kan kita sudah harus manut, mengikut gitu ya. Betul. Nah, seandainya kita tidak diberi uang, toh kita kan bebas memilih siapa saja. Betul. Nah, itulah yang arti kata ketika dia membagi uang dari sosok pilihan mana, contoh seperti itu, ya. Atau nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, contoh seandainya memberikan ini kamu dari nomor 3, kita bilang seandainya ya. Nah, mereka kan sedikit banyaknya enggan, paksa harus mengikuti. Harus mengikuti. Mau tidak mau kehendak yang memesan ibaratnya. Iya, seperti itu. Oke. Tadi Mbak yang kedua, Mbak. Yang kedua sebut PKS Wahabi. Wahabi ini kalau dari pertokohan Gus Samsudin ataupun Gus Idris adalah orang yang paling dimusuhin, Mbak, karena mereka melakukan pembelajaran pemahaman tentang Islam ini pada banyak menyimpang, Mbak. Makanya PKS juga nggak terima disebut Wahabi seperti itu, Mbak. Nah, gitu ya. Yang ketiga, Mbak, ceramah di klub malam, Mbak. Klub malam dia, Mbak. Klub malam, toh, Mbak. Klub malam tambah kan? Ya. Dia ceramah gitu. Untuk Mbak Ella itu bagaimana? Seorang ustadz berceramah di klub malam gitu loh. Ceramahnya sekarang begini ya. Ceramahnya bagaimana? Kalau untuk ceramah sih, kalau menurut saya untuk menyadarkan seseorang, ya itu tidak ada masalahnya itu kalau menurut saya. Tidak ada masalahnya. Tidak ada Tapi masalah. ini menjadi kontroversi, Mbak. Saya bisa jabarkan gini, Mbak. Orang, Mbak, kalau mau bekerja, tentu tidak berpakaian seperti ke masjid. Betul. Begitu juga ke klub malam. Tidak mungkin orang ke klub malam seperti berpakaian ke masjid yang memang berniat mencari pencerahan. Ya. Jadi ibaratkan ya, ngasih makan ikan, ya ikan air, seperti ngasih makan lembu. Cocok masuk enggak? Enggak akan masuk, Mbak. Ya, walaupun mereka sama-sama binatang, sama-sama hewan ibaratnya. Begitu juga Gus Miftah ini, Mbak, mau menobatkan orang di tempatnya maksiat. Betul. Tempat yang kotor. Ini kan jadi kontroversi. Iya. Begini ya, namanya, tapi gini ya, tapi kalau selagi itu tidak ada embel-embel di belakang, ya walaupun di tempat maksiat, di tempat apa ya,
itu tidak ada masalah kalau menurut saya ya. Tidak ada masalah ya. Saya pun ada juga ya, termasuk saudara juga ada seorang ustadz, bahkan dia ceramah di depan orang bermain judi. Nah, kalau mereka ceramah kan di depan masjid. Ya, tapi secara perlahan-lahan ya mereka dia rajin gini, rutin datang, besok melihat gini kan. Ya, kalau kita pandang ngapain ustadz datang ke tempat orang main judi. Nah, kan tidak wajar. Nah, tapi dia ada maksud tujuan untuk menyadarkan seseorang. Iya. Nah, begitu. Ya, mudah-mudahan harapannya adalah mereka sadar. Iya, Tapi saya merasakan mereka itu malah berbicara dalam hati, Mas Ahmed. Iya. Ya. Gini loh, kalau di malam itu kalau memang dia mau ngasih pikiran, mau nobatkan, ibaratnya tempatnya setan yang mereka dengar harusnya bos setannya. tempatnya tempat kotor, Gitu sih, kita bilang, tempat najis. Ya. Kita nggak merendahkan apa yang dilakukan sama Gus Miftah, tapi ini menjadi kontroversi, makanya ini kita bahas dong. Ya, itu terserah mereka lah untuk bagaimana ya. Kalau saya sebagai penilaian saya itu sih tidak masalah. Tidak ya, masalah namanya ya, selagi penceramah ini tidak menyinggung hati seseorang atau bisa menyadarkan seseorang, itu mungkin lebih baik kalau menurut saya. Oke. Tapi lebih bagus lagi kalau di masjid yang bahas ceramahnya. Ya, kalau di masjid juga memang berharap tempatnya orang untuk mendengarkan gitu. Ya, gitu. Oke, yang terakhir Mbah ini orasi di gereja, Mbah. Ya, seorang ustadz orasi berceramah di gereja. Ya. Piwi ini, Mbak. Ini udah kayak ajaib dari Mbak. Nah, karena kalau kata Ustadz ya, Mbak, kalau kita berada di tempat ibadahnya suatu kaum, maka kita akan masuk ke dalam kaum itu. Betul ya, Mas Ahmed? Ya, sekarang begini, itu kan semua ada tujuan, ya. Banyak juga ya orang Islam datang ke gereja ceramah, dan banyak juga mereka setelah mendengarkan ceramah banyak apa itu masuk Islam semua. Jadi itu tidak jadi masalah kalau selagi itu. Terkecuali kita seorang penceramah mendengarkan pendeta, kemudian ceramah ini kebetulan menjadi murtad. Nah, itu salah. Nah, kalau menurut saya itu sah-sah saja. Itu mungkin lebih bagus mereka bisa membandingkan antara agama mana yang lebih sempurna ya. Itu tidak masalah. Dan banyak juga di sini saya lihat juga ya dari namanya saya lupa itu ya, itu ceramah banyak berdebat dengan Kristen ya, banyak juga agama lain. Zakir Naik dari India, bukan dari Indonesia juga. Saya lupa itu, sering saya lihat itu. Dia yang sering berdebat sama pendeta. Zuma. Mungkin mungkin sahabat-sahabat pernah melihat sosok Zuma ini ya. Nah, mereka adalah sosok pemuda yang tegas dan bijaksana. Mereka banyak agama Kristen menjadi mualaf. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi itu tidak jadi masalah kalau menurut saya. Iya. Oke ya, jadi kalau ada banyak kontroversi tadi, banyak juga yang yang didukung juga sama Mbah Hilo berarti ya, yang dilakukan sama Gus Miftah. Iya, selagi bagaimana kalau Mbah Hilo, saya balik tadi tuh, yang keempat tadi, ya, bagi-bagi uang saat pilpres, ya, kemudian ada sebut partai ini PKS, Wahabi, kemudian ceramahnya di klub malam, kemudian yang keempat adalah orasi di gereja, itu dilakukan oleh Gus Samsudin. Apa tanggapan Gus Miftah? Kalau yang tadi kan Gus Miftah karena melakukan itu. Kembali, kalau itu semua dilakukan sama Gus Samsudin dengan alasan yang mungkin sama kayak Gus Miftah. Ya. Apa yang dikomentari mungkin dari Pesulap Merah ataupun dari Gus Miftah sendiri? Ya, itu sudah jelas ya. Kalau Gus Samsudin yang melakukan sudah banyak diserang. Berarti tidak berimbang, Mbak, kalau seperti itu. Itulah makanya saya memberikan jebakan ini kepada Mbak. Jadi begini ya. Karena saya menilai gini, Mbak. Yang saya nilai ya, mohon maaf izin, mohon maaf sebesar-besarnya nih, karena yang saya lihat ketika mereka yang berkomentar, termasuk ada Gus Miftah atau Pesulap Merah, mereka nggak pernah melakukan itu, mereka akan mengolok-olok. Tapi ketika mereka pernah melakukannya, ya mereka mencari dalih, Mbak. Nah, silakan, Mbak. Ketika itu semua Gus Samsudin yang melakukannya, ke gereja, ke klub malam berceramah. Inilah ya, mungkin dari pandangan netizen, selagi orang berbuat baik, janganlah dihujat.
Oke. Nah, walaupun seandainya ini saya bilang sekali lagi ya. Nah, itu beda ya kalau ada embel-embel seperti Gus Miftah tadi melakukan memberikan uang, itu menurut saya itu sudah salah. Mengajak orang untuk menobatkan memberikan uang di klub malam itu salah. Ini yang saya maksud itu tadi. Tapi kalau untuk penceramahannya itu kalau menurut saya selagi untuk mengajak orang untuk di jalan kebenaran itu menurut saya itu tidak masalah. Walaupun di gereja, walaupun di klub malam. Nah, sebaiknya seandainya Gus Samsudin ini yang melakukan, ya mungkin Banyak bagi pertentangan. netizen ya sebaiknya mengkoreksi ya tujuannya apa ya, pandanglah isi dalamnya, jangan Anda memandang dari luarnya saja. Apa mereka yang dilakukannya untuk kebaikan, apa untuk keburukan. Nah, itulah yang sebenarnya Anda harus melihatnya lebih jeli lagi atau lebih ke dalam lagi seperti itu. Oke, ini netizen. Dari pandangan Gus Miftah gimana? Kalau itu semua yang poin 4 itu dilakukan sama Gus Samsudin dan tidak dilakukan sama Gus Miftah, monggo. Ya sudah jelas. Kalau menurut Gus Miftah ya, sedangkan tidak melakukan saja, dia sudah menjelekkan Gus Samsudin. Nah, itulah yang sifat yang saya bilang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita seorang penceramah, seorang ustadz, kiai, ya sebaiknya kita harus terlebih dahulu mengajar diri, menjaga sikap agar supaya bagaimana ya, sifat ini agar supaya dicintai oleh masyarakat dan tidak menyinggung hati seseorang seperti itu. Nah, itu yang harus perlu dijaga. Terutama selalu saya mengatakan akhlak, ya, akhlak kita baik ataupun sedikit pun kita tidak menyinggung seseorang, maka orang lain pun akan sayang terhadap diri kita. Oke, walaupun dalam semua hal yang terjadi sama Gus Miftah itu tidak pernah dikomentari sama Gus Samsudin ya Mbak ya. Kalau orang nyari kesalahan apapun bisa jadi salah Mas Ahmed. Ya, itu ya Mbak. Jadi untuk pembelajaran kita, kalau orang udah sakit hatinya udah susah. Itu sih intinya Mbak. Makanya tadi saya mau menggambarkan kalau semua itu Gus Miftah melakukan itu, dibalik Gus Samsudin yang melakukan itu, bisa jadi itu bahan olok-olokan daripada Gus Miftah dong. Ya, itu makanya begini ya, saya himbau sekali lagi bukan hanya kepada Gus Miftah, sifat sakit hati tadi itu ya, itu kita bilang kan termasuk iri ya. Nah, inilah sifat iri, dengki, dendam, ini kalau bisa dijauhkan. Itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ustaz, tapi kita memiliki ada sifat itu ya. Mudah-mudahan ya itu kita sudah jelas Allah sangat murka terhadap diri kita. Berarti ini bukan iri dengki aja boleh. Nah ini seperti ya bukan netizen nih. Ini yang apalah yang atas papan atas yang ada nama. Ini sebenarnya ada egoisme. Nah, kenapa egoisme? Dia bilang kameramen tadi, kalau Gus Samsudin mau melakukan yang itu langsung dia jadi bahan konten untuk menaikkan penonton. Tapi kalau Pesona Merah atau Gus Miftah itu mereka tutupi. Nah, Pesona Merah kenapa nggak mungkin? Nah, ya begini Mas Ahmed. Sama kita bilang mereka ini masih sifat memiliki iri, dendam dan dengki. Egois. Ya itu di situ semua Mas. Ada mungkin egois itu apa isinya sih? Orang kan sama setelah tidak dijabar egois, tapi isinya dalamnya itu apa? Itu kan maksudnya mau menang sendiri gitu. Ya, menang sendiri arti kata apa? Kan itu harus ada kupasan atau intinya ke dalamnya lagi. Nah, itu larinya ke apa? Itu tadi ya, dendam terhadap mereka, dengki terhadap mereka. Nah itu tadi, jadi harus kita jabarkan gitu ya, biar supaya netizen ini paham, begitu. Jadi kalau memang sifat buruk itu setiap ustadz, setiap penceramah ya, itu masing-masing pribadi. Kalau dalam penceramahnya, tolong itu jangan diikutkan. Ya Mbak. Yang benar silahkan diajarkan. Ya keseharian panjenengan, mau itu buruk, mungkin sering ke klub malam, mungkin sering ke dugem dan lain-lain. Itu jangan diikutkan dalam ceramah Anda. Ya mungkin profesi berbeda Mas sampai dengan kepribadian ya. Intinya untuk Gus Miftah, Pesona Merah atau Marcel Lipal, urus diri masing-masing, jangan pernah urus konten-konten orang lagi, terutama Gus Samsudin. Oke ya, ini kekecewaan Mas Ahmad mungkin sudah terlalu dalam. Mungkin Bella ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Apa yang saya bilang mungkin kalau mereka memahami, kalaupun mereka sadar, ya mungkin
sifat terutama tadi akhlak, dan jauhkan sifat-sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya mudah-mudahan kita disayang kepada Sang Pencipta seperti itu. Amin. Amin, amin, amin. Sampai sini dulu kita pamit ya. Mudah-mudahan dengar karena suasananya hujan, gerimis, Ya, banjir. Ada suara Jadi kodok. ada suara Kikok. kekok kodok ya. Oke, semoga ini dapat dipahami teman-teman. Akhir kata, Wabillahi pamit. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.